Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul What Woman Want. Film ini menceritakan tentang Sun, pria yang bisa mendengar isi hati wanita. Dengan kemampuannya, ia dapat dengan mudah mencuri ide-ide kreatif dari rekan kerja perempuannya yang bernama Lee. Hingga ia dapat dengan mudah mendapat promosi jabatan dan memenangkan tender besar. Namun ternyata ia jatuh cinta dengan Lee. Tetapi karena idenya selalu dicuri oleh Sun, ia harus meninggalkan perusahaan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya, guys ya. 你在干嘛？尔东，这是鼻尖上又长了个痘，烦死！ Sun adalah seorang karyawan dari perusahaan periklanan yang sangat berprestasi. Dia akan segera naik jabatan menjadi eksekutif direktur kreatif. Dari Sun saat masih kecil, dia tahu bagaimana merayu perempuan dan menyenangkan hatinya. Ia dibesarkan oleh ayahnya karena ibu Sun sudah lama meninggal sejak ia masih kecil. Ia telah bercerai dengan istrinya dan memiliki seorang anak bernama Dodo. Di pagi hari, Sun bersiap untuk pergi ke kantor. Ketika ia membeli kopi, ia merayu penjual kopi yang bernama Yani dan mengajaknya makan malam. Ketika di lift, ia bertemu dengan Lee. Seperti biasa, ia sok kenal dan sok dekat. Tak lupa ia mengajaknya untuk minum kopi bersama. Namun tampaknya Lee tidak memperdulikannya. Ketika ia tengah berjalan ke ruangannya, ia melihat mantan pacarnya telah menunggunya. Lalu ia pun menyuruh temannya yang bernama Tip untuk mengatakan pada mantan pacarnya bahwa dia sedang tidak ada di kantor. Tip pun melakukannya dengan mantan pacarnya dan kemudian pergi. Dia kemudian menyapa seluruh rekan kerjanya dan memberikan sedikit perhatian dan rayuan sehingga mereka semua merasa tersanjung. Sun juga memiliki dua asisten kembar yang selalu ada di sisinya dan selalu menuruti kata Sun. Benar-benar buaya darat Sun ini, guys ya. Apakah sebegitu mempesonanya dia? Kemudian Sun pun menemui Tuan Dong yang merupakan atasannya. Tuan Dong mengatakan bahwa perusahaan mereka akan merekrut eksekutif direktur baru karena mereka membutuhkan inovasi baru dalam memproduksi iklan. Karyawan baru tersebut adalah Lee, karyawan berprestasi yang mendapat banyak penghargaan. Tuan Dong berharap Sun bisa bekerja sama dengan Lee. Mendengar perkataan Tuan Dong, ia menjadi tidak bersemangat. Ia akan memiliki pesaing baru. Ia mengabaikan rekan-rekan kerjanya yang memberi selamat atas jabatan barunya. Tetapi Sun malah bermuka masam. Selain itu, ia juga harus menghadiri acara pernikahan mantan istrinya. Itu membuatnya moodnya semakin memburuk. Hari ini adalah kali pertama Lee datang bekerja. Jadi ada rapat sebagai ucapan selamat datang dan memperkenalkan untuk Lee. Sun taruhan kepada temannya dan mengatakan bahwa Lee pasti orang yang tomboy. Lalu Sun melihat ada perempuan yang ia temui di lift. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah Lee. Ia langsung mendekatinya dan merayunya. Ia juga bilang kalau ada apa-apa panggil saja dia karena dia adalah direktur kreatif. Melihat Sun yang berusaha merayunya, Lee hanya menanggapinya dengan santai. Betapa terkejutnya Sun ketika tahu bahwa perempuan yang ia rayu tadi adalah Lee, eksekutif kreatif yang baru. Kemudian Lee mulai menyampaikan idenya. Ia memberi kotak berisi produk perempuan agar mereka mencobanya. Iklan mereka memang memasarkan produk perempuan, sehingga Lee ingin membangkitkan sisi feminim dari pria agar mereka lebih memahami pemikiran perempuan. Pada malam harinya, Sun teringat akan kotak pemberian Lee. Ia lalu menerima tantangan untuk memakai produk perempuan. Ia berdandan dengan lipstik dan juga memakai sepatu high heels. Tiba-tiba pacar Dodo datang untuk melihat tingkah ayahnya yang tidak wajar. Lalu pacar Dodo ingin pergi saja. Dodo pun mengejar pacarnya. Sedangkan Sun ingin memberikan penjelasan, tetapi ia malah terpeleset karena sepatu heels yang ia gunakan. Ia tercebur di bathtub akuarium yang berisi ikan miliknya jatuh dan ia pun kesetrum. Keesokan harinya Sun sadar dan berada di rumah sakit akibat kesetrum semalam. Ia merasa ada yang aneh kepada dirinya. Dia dapat mendengar isi hati suster yang memeriksanya. Lalu Dodo datang menjenguknya dan Sun pun dapat mendengar isi hati Dodo. Sun lalu bergegas pergi ke kantor.
Di antara kerumunan wanita, ia dapat mendengar apa yang dipikirkan oleh mereka. Sesampainya di kantor, Sun dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh rekan-rekan kerjanya. Sebagian ada yang baik di muka, tapi ternyata di hatinya menggerutu dan tidak suka pada Sun. Mengetahui kebenaran itu, Sun pun sangat terkejut. Ia lalu menceritakan pada temannya kejadian yang semalam ia alami. Ketika rapat dengan Lee, ia juga bisa mengerti isi pikiran Lee dan rekan-rekannya. Kemudian Sun pun mendatangi ayahnya dan menceritakan bahwa dia bisa mendengar semua suara hati perempuan. Ayahnya mengatakan bahwa mungkin itu tidak terlalu buruk, karena semasa hidup ayahnya tidak pernah bisa mengerti apa yang diinginkan oleh ibu Sun. Ketika Sun pulang, ia melihat putrinya sedang berduaan dengan pacarnya. Sun pun langsung marah dan mengusir pacar Dodo. Sebenarnya Sun sangat menyayangi putrinya meskipun kadang dia susah diatur. Dodo ternyata malah marah dengan ayahnya dan pergi bersama pacarnya. Sun yang frustasi kemudian mencoba mengulangi apa yang dia lakukan di malam itu agar dia terbebas dari kutukan ini. Dia akhirnya meminum pil kontrasepsi dan membawa akuarium ikannya. Lalu ia hujan-hujanan agar bisa kesetrum seperti malam itu. Akan tetapi usahanya itu tidak berhasil. Keesokan harinya ia menceritakan masalahnya kepada Bibi. Lalu Bibi mengatakan bahwa itu tidak buruk. Mereka bisa mengambil keuntungan, misalnya dengan membuka layanan curhatan hati perempuan. Kemudian Sun pergi ke kantor dan memesan kopi pada Yani, lalu mengajaknya makan malam. Sesampainya di ruangan Lee, ia mendengar suara hati Lee bahwa ia akan mengerjakan proyek besar. Akan tetapi ia tidak mau Sun mengetahuinya. Ia tidak mau ada pesaing untuk klien besarnya kali ini. Sun pun menanyakan Lee secara langsung, dan benar saja Lee tidak mau mengatakan proyek besarnya. Lalu Tuan Dong datang menemui mereka. Ia meminta pendapat mereka berdua tentang sebuah foto iklan. Sun yang mendengar isi hati Lee langsung menirukannya dan mengatakan pada Tuan Dong sebelum Lee mengatakannya. Lee sangat kesal dengan Sun karena Sun mencuri idenya. Pada malam harinya Sun datang makan malam dengan Yani. Ternyata Lee juga sedang berkencan. Sun penasaran dengan siapa Lee pergi. Apakah ada hubungannya dengan proyek besar itu? Sun pun menguping pembicaraan mereka. Ternyata Tuan Dong juga sedang makan malam bersama istrinya. Lalu mereka semua diajak makan malam oleh Tuan Dong. Ternyata teman kencan Lee adalah seorang agensi yang memintanya untuk bergabung. Tuan Dong kaget karena Lee ada niat untuk keluar dari perusahaan. Tetapi Lee segera menyangkalnya dan mengatakan ia senang bekerja di perusahaan Tuan Dong. Keesokan harinya Lee sedang mempersiapkan ide iklan. Lalu ia segera menemui Tuan Dong dan menyerahkan idenya. Betapa terkejutnya Lee, ternyata ide Sun yang diserahkan kepada Tuan Dong sama persis dengan miliknya. Ia sangat kesal bagaimana Sun menyontek idenya. Lalu Lee langsung menemui Sun di ruangannya dan mengatakan Sun bahwa ia tidak lebih dari seorang pencuri ide. Sun tidak terima atas tuduhan ini. Lee tidak punya bukti kalau Sun mencuri. Namun Lee sudah sangat kecewa dengan Sun dan mengatakan tidak mau bertemu dengannya lagi. Kemudian Dodo yang sedang datang ke kantor ayahnya bertemu dengan Lee. Lee sangat marah kepada Dodo dan mengajaknya minum teh di ruangannya. Sun mengatakan pada Dodo agar jangan terlalu dekat dengan Lee, karena Lee adalah musuhnya. Kemudian Sun tengah pergi menemui Tuan Dong. Biar bagaimanapun Tuan Dong tahu bahwa ada masalah di karyawan ide kreatif. Lalu Sun mengatakan bahwa ia memang tidak akur dengan Lee karena ia tidak mau bekerja sama dengan tim. Tuan Dong juga mengatakan bahwa ia membayar Lee mahal, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Lalu Lee datang dan mengobrol dengan Tuan Dong. Tuan Dong menyarankan pada Lee untuk bekerja dengan yang lainnya, bukan egois dan mementingkan diri sendiri. Lee lalu mengiyakan permintaan Tuan Dong tersebut. Lee akhirnya minta maaf pada Sun dan kini ia akan mencoba bekerja sama. Setiap harinya mereka selalu bekerja sama, bahkan Sun dan Lee mengerjakan pekerjaan sampai larut malam dan lembur berdua. Mereka kini sangat kompak. Mereka pun semakin dekat. Bahkan Lee mengatakan pada sahabatnya bahwa ia mulai menyukai Sun dan ia tidak seburuk yang dia pikirkan. Hari presentasi dengan klien besar pun tiba. Mereka bekerja sama dengan Lotto, perusahaan alat olahraga yang menyewa mereka untuk membuat iklan produk mereka. Sun ingin saja mempresentasikannya, namun ia menolak. Ia berpikir Lee yang lebih pantas karena ia tahu ide ini adalah ide Lee yang ia curi. Namun Lee tidak tahu bahwa Sun mencuri idenya. Meskipun sama persis, ia kira Sun memang menemukan ide itu sendiri. Akhirnya Sun berhasil mendapatkan tender Lotto. Semua orang memberikan tepuk tangan atas idenya yang keren.
Saat ini Sun tengah family time. Ia menemani putrinya belanja lalu ia menemui ayahnya. Ayahnya menyarankan sebaiknya Sun mengatakan kebenaran kepada orang lain. Sun lalu memikirkan saran ayahnya. Kemudian Sun menelpon Lee untuk mengajaknya bertemu. Ternyata Lee malah menceritakan bahwa dia tidak akan keluar dari kantor karena kini dia sudah merasa sangat nyaman. Kemudian Sun juga menyanyikan sebuah lagu untuk Lee. Kencan mereka kali ini sangat mengesankan. Ketika perjalanan pulang, Sun bertemu dengan Yani. Ia menanyakan kemana Sun selama ini sehingga ia tidak pernah menemuinya. Ya, seperti biasa hidup Sun selalu dikejar oleh wanita. Keesokan harinya Sun berusaha mengatakan kepada Lee. Ia berlatih di depan kaca tetapi tetap saja ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Lee datang dan mengajaknya pergi melihat apartemen barunya. Sun tidak mengira Lee akan membeli apartemen. Lee mengatakan bahwa ia yakin dan tidak akan pergi dari kantor dan bekerja dengan Sun. Makanya ia mantap untuk membeli apartemen. Malam harinya mereka minum bersama untuk merayakan kesuksesan Sun. Kini Sun adalah kebanggaan perusahaan. Sun ingin segera mengatakan kebenaran tetapi Lee mengira Sun akan mengatakan bahwa Sun jatuh cinta kepadanya. Tapi belum sempat Sun mengatakannya, ia malah pergi begitu saja. Keesokan harinya Sun menemui ayahnya. Sun mengatakan bahwa dia belum mengatakan yang sebenarnya. Lalu ayahnya pun marah. Tindakan Sun sama saja dengan pembajakan. Sun akhirnya menyetujui perintah ayahnya tersebut. Tak lupa ayahnya menyuruh Sun untuk mengajak Lee di konsernya. Sementara itu Lee sedang berbicara dengan Tuan Dong mendapat kabar yang mengejutkan. Tuan Dong berencana akan memberhentikannya karena perusahaan sedang kekurangan modal dan ia melakukan efisiensi pegawai. Menurut Tuan Dong, direktur eksekutif kreatif sebaiknya cuma ada satu antara Lee ataupun Sun. Ia adalah orang baru dan sudah mengabdi untuk perusahaan. Sun kini memunculkan banyak ide yang segar sehingga keputusan itu memberhentikan Lee ia merasa cukup tepat. Lee sebenarnya sangat sedih karena kini ia telah merasa nyaman bekerja dengan Sun. Tetapi ia menutupi kesedihannya dengan segera pergi dari perusahaan. Sun lalu pergi ke ruangan Lee. Ternyata semua barang-barang Lee sudah dikemasi. Ia menemui Tuan Dong. Tuan Dong mengakui bahwa mempekerjakan Lee merupakan kesalahan. Sun bergegas mencari Lee. Kemudian mantan istrinya menelpon dan mengatakan bahwa ia akan segera melihat putrinya karena sedang terjadi sesuatu hal kepadanya. Sun langsung mencari Dodo di pesta ulang tahun pacarnya. Ternyata benar saja pacar Dodo menduakannya dan lebih memilih perempuan lain. Sun melihat putrinya yang sedang bersedih lalu dia mendekati putrinya. Ia ingin selalu ada untuk putrinya ketika ia tengah bersedih. Sun segera menemui Lee di apartemennya. Kali ini dia benar-benar mengatakan semuanya. Ia mengaku telah mencuri idenya karena Sun dapat mendengar suara hati Lee. Namun Lee menjadi sangat bingung. Sun lalu meminta maaf dan meminta agar Lee jangan pergi. Tetapi Lee mengatakan itu tidak mungkin, salah satu dari mereka harus pergi. Sun yang tengah galau berdiri di luar ketika hujan turun. Tiba-tiba ikan itu menghampirinya dan menyengatnya. Sun kemudian pingsan. Orang-orang mengira ia disambar petir. Ajaibnya Sun tidak mendengar lagi suara hati perempuan. Keesokan harinya Sun melihat Lee yang sudah berpakaian rapi dan membawa barang-barangnya. Ia menuju bandara dan akan segera pergi. Sun pun sangat sedih. Ia mencoba menelponnya tetapi tidak ada jawaban. Pesawat pun lepas landas. Malam konser ayah Sun sudah tiba. Namun ia hanya ditemani oleh Dodo. Seharusnya ada Lee di sampingnya. Tetapi tiba-tiba Lee muncul dan duduk di sebelahnya. Ternyata Lee tidak jadi pergi. Ia ingin tetap bersama dengan Sun. Akhirnya tetap bekerja seperti biasa dan Lee juga kembali ke kantor dan tetap bekerja sama dengan Sun. Kini mereka selalu menjadi tim yang solid. Dan kemudian film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.